Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan lihat ilustrasi daripada penerapan rule-based expert system yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Untuk contoh ilustrasi, kita menggunakan expert system yang disebut dengan termostat, di mana expert system termostat ini digunakan untuk bisa memberikan advice kepada user dalam memilih termostat setting berdasarkan musim dalam satu tahun, hari dalam satu minggu, dan waktu dalam satu hari. Jadi termostat ini digunakan bagaimana nanti dia bisa membantu para user dalam menentukan termostat setting berdasarkan 3 nilai. Musim dalam satu tahun, hari dalam satu minggu, dan waktu dalam satu hari. Di mana musim yang digunakan pada kasus ini adalah musim yang terjadi di Australia, di mana Januari, Februari, dan Desember adalah musim summer. Untuk itu, sesuai dengan konsep yang sudah kita jelaskan pada teori, bahwa di dalam membuat sebuah rule-based expert system ada 5 komponennya. Yang pertama adalah komponen knowledge base, kemudian yang kedua komponen database, yang ketiga adalah inference engine, yang keempat adalah explanation facilities, dan yang kelima adalah user interface. Baik, kita lihat masing-masing komponen. Yang pertama, komponen knowledge base. Secara teori, knowledge base isinya adalah set of rule, kumpulan-kumpulan rule. Pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita rubah dalam bentuk if-then, semuanya diletakkan pada komponen knowledge base. Pada kasus expert system thermostat ini, mempunyai sebanyak 18 rule. Mulai dari rule 1 sampai dengan rule 18. Jadi ini adalah rule-rule yang sudah kita siapkan dan ditempatkan atau diletakkan pada bagian knowledge base. Nanti bisa dilihat rule 1 sampai dengan rule 18. Kemudian komponen yang kedua adalah database. Dan kita tahu kemarin database tersebut isinya adalah fakta. Sekarang bagaimana kita menentukan fakta-fakta yang ada di dalam database kita? Berdasarkan rule-rule yang ada pada termostat, rule 1 sampai dengan rule 18 sebelumnya, itu terdapat 7 linguistic object atau terdiri dari 7 objek. Sekarang kita lihat mana objek-objek yang terdapat di dalam rule base kita. Ya. Teori kemarin kita sudah jelaskan, masing-masing rule ini dia terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian if dan bagian then. Masing-masing bagian if dan then ada objek dan ada value. Kita contohkan, pada rule 1, objek kita adalah day dan today. Berarti pada rule 1 ini ada 2 objek, day dan today. Di mana objek day adalah Monday sampai dengan Friday, kemudian objek today adalah workday. Itu untuk rule 1. Jadi dalam rule 1 ini sudah ada 2 objek, day dan today. Kemudian pada rule 2, objeknya sama dengan rule yang pertama. Kemudian pada rule yang ketiga, ada objek time dan objek operation. Berarti sudah 4. Kemudian pada rule 4, sama. Pada rule 5 juga sama. Pada rule 6 juga sama. Kemudian pada rule 7 ada objek month dan season. Berarti sudah 6. 8 sama. 9 sama. 10 juga sama. 11
ada objek thermostat setting. Ya, 7. Kemudian 12 juga sama, 13 sama, 14, 15, 16, 17, 18 sama. Sehingga di sini dinyatakan bahwa thermostat setting mempunyai 7 objek. Ada objek month, day, time, today, operation, season, dan thermostat setting. Masing-masing objek ini dia mempunyai nilai. Sebagai contoh, objek month dia mempunyai nilai Januari, Februari, sampai Desember. Masing-masing objek dan nilainya itu disebut dengan fakta. Sebagai contoh, month is January, day is Monday, time is after 5 p.m. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fakta. Semua fakta ditempatkan di dalam database. Sesuai dengan teori kita kemarin, semua fakta ditempatkan di dalam database. Berarti kita sudah lihat dua komponen. Komponen knowledge base yang berisikan set of rule ya, dari rule 1 sampai rule 18. Kemudian komponen yang kedua, database yang berisikan fakta. Berdasarkan rule-rule yang ada, itu kita ada 7 objek beserta nilainya. Masing-masing objek dan nilai dinyatakan sebagai fakta dan ditempatkan di dalam database. Nah, ini seperti yang di tabel ini adalah objek beserta nilai atau value untuk masing-masing objek. Oke. Kemudian final goal atau tujuan akhir daripada rule base kita ini adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan berdasarkan data-data yang di-input. Di mana solusi kita di sini adalah temperatur. Dan temperatur yang nantinya akan diberikan itu ada 8 option. Ada yang temperaturnya 20 derajat, 15 derajat, dan sampai dengan 14 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah dialog. Bagaimana nanti user berinteraksi dengan sistem kita. Pada dialog, user nanti diminta untuk menginputkan nilai-nilai yang diberikan. Ya, seperti yang kita nyatakan tadi, thermostat setting atau thermostat expert system ini adalah untuk membantu para user dalam menentukan thermostat setting berdasarkan 3 nilai, musim dalam 1 tahun, hari dalam 1 minggu, dan waktu dalam 1 hari. Nanti user akan diminta untuk memasukkan ini. Sebagai contoh, untuk kasus kita ini, misalnya musimnya adalah winter. Kemudian harinya adalah hari bekerja. Operationnya adalah jam bisnis. Jadi di dialognya, ya, user memasukkan musimnya adalah winter, harinya adalah hari bekerja, operationnya adalah jam bisnis. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh user ini, maka rule yang akan dieksekusinya nanti adalah rule 17. Jadi musimnya winter, harinya hari bekerja, operationnya during business. Kita lihat rule 17. Kenapa dia rule 17? Ya, karena dari rule-rule yang ada, kita lihat kalau rule 12 itu dia spring. Ya. Spring not during business itu rule 12. Summer during business rule 13. Summer not during business rule 14. Autumn 15 dan 16, sementara yang winter dan during business itu ada di rule 17. Sekarang untuk dia bisa mengeksekusi rule 17 ini, rule-rule mana saja yang akan dieksekusi sebelumnya. Jadi ini kita tahu berdasarkan jawaban yang diberikannya tadi, rule yang akan dieksekusinya rule 17. Tapi sebelum dia mengeksekusi rule 17 ini, rule-rule mana saja yang akan dieksekusi sebelumnya. Kita lihat, dia yang pertama memerlukan season is winter. Season is winter, kita lihat yang persen partnya winter itu ada di rule 9. Berarti rule 9 nanti dia akan eksekusi. Kita kembali ke rule 17.
Pertama ini season is winter. Season is winter tadi di rule 9. Kemudian dia perlu lagi operation is during business. Oke, operation is during business. Kita cari rule yang Zen part-nya operation is during business. Ternyata ini ada di rule 3. Dan rule 3 ternyata dia juga perlu today is work day. Today is work day itu ada di rule 1. Jadi rule-rule yang berkaitan dengan rule 17 tadi adalah rule 1 untuk today is work day, rule 3 untuk operation is during business, rule 9 untuk season is winter. Sehingga untuk mengeksekusi rule 17 dengan menggunakan metode forward chaining karena dia berdasarkan data, maka rule-rule yang akan dieksekusinya nanti adalah rule 1 untuk menyatakan today is work day, rule 3 untuk operation is during business, rule 9 untuk season is winter. Nah, sehingga nanti barulah rule 17 ini bisa dieksekusi. Nah, jadi saya ulang, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh user tadi, maka rule yang akan dieksekusinya adalah rule 17. Namun sebelum dia mengeksekusi rule 17, dia memerlukan rule 1, rule 3, dan rule 9. Nah, jadi prosesnya nanti dia akan eksekusi rule 1 pertama, kemudian rule 3, rule 9, dan terakhir adalah rule 17. Ini kalau metode mesin inferensi yang kita pakai adalah forward chaining, penelusuran dari depan ke belakang. Di mana penelusuran dari depan ke belakang teorinya adalah dia memerlukan data-data terlebih dahulu sebelum dia bisa memberikan solusi. Atau dalam kasus kita ini, untuk mencapai rule 17, dia perlu rule 1, 3, dan 9. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh user pada dialog expert sistem kita. Kemudian bagaimana pula kalau metode mesin inferensi yang dipakainya adalah backward chaining? Nah, secara teori, kalau backward chaining, maka pertama yang kita tentukan itu adalah goal-nya. Jadi untuk kasus kita ini, goal-nya kita misalkan thermostat setting 18 derajat. Jadi goal kita adalah thermostat setting 18 derajat. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh expert sistem kita adalah mencari rule di dalam knowledge base kita yang Zen part-nya thermostat setting 18 derajat. Jadi akan ditelusuri ke dalam knowledge base kita mana rule yang punya thermostat setting 18 derajat. Kalau kita lihat di knowledge base kita tadi, thermostat setting yang 18 derajat itu ada pada rule 17. Jadi tujuannya nanti dia akan mencapai rule 17 ini. Tapi sebelum dia mencapai rule 17, mana saja rule-rule yang akan dieksekusinya. Jadi tujuannya ini, sebelum dia mendapatkan thermostat setting 18 derajat, maka prosesnya akan terus dan terus dilakukan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses untuk mencapai rule 17 tersebut dengan menggunakan backward chaining. Ya, dengan menggunakan backward chaining. Jadi pertama tadi langkahnya mencari rule di dalam knowledge base yang Zen part-nya sama dengan thermostat setting 18 derajat. Ternyata rule 17. Rule 17. Jadi kalau kita pakai di sini, ini. Rule 17. Kemudian setelah dia tahu, oh ternyata yang mau dicapainya adalah rule 17. Maka pertama dilakukannya adalah mengeksekusi rule 17. Jadi dia akan eksekusi rule 17. Ternyata pada waktu dia eksekusi rule 17, dia memerlukan winter. Ya, memerlukan season is winter. Dan kalau dicari dalam knowledge base kita, season is winter itu ada pada rule 9. Jadi goal-nya adalah
thermostat setting 18 derajat, sub goalnya adalah season is winter, dan operation is during business. Di goalnya thermostat setting 18 derajat, sub goalnya season is winter, dan operation is during business. Oleh karenanya, dia akan telusuri terlebih dahulu sub goal season is winter. Season is winter ada di rule 9. Oleh karenanya, pada langkah yang kedua ini, ya, jadi pertama tadi dia coba eksekusi rule 17. Ternyata dia perlu winter. Dan winter itu ada di rule 9. Dia dieksekusinya rule 9, ternyata dia juga perlu objek month. Ya, di mana untuk winter, month-nya adalah Juni, Juli, atau Agustus. Diberikan nilai sama dengan Agustus. Berarti season is winter sudah didapat. Jadi eksekusi rule 17, kemudian eksekusi rule 9, dapat winter, kemudian kembali dieksekusinya rule 17. Ya, kembali dieksekusinya rule 17. Ternyata dia juga perlu operation is during business. Seperti langkah yang ketiga, dia adalah eksekusi rule 17. Ternyata dia perlu operation is during business. Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata operation is during business ada di rule 3. Dia coba eksekusi rule 3, ternyata dia juga perlu objek today, di mana nilainya adalah workday. Today is workday ada di rule 1. Eksekusi rule 1, ternyata dia juga perlu objek day, di mana day-nya yang workday tersebut adalah Monday sampai dengan Friday. Dibuat atau diberikan nilai sama dengan Friday. Maka rule 1 ini bisa dieksekusi. Kemudian dieksekusinya kembali rule 3. Ya, dieksekusinya kembali rule 3, kemudian dimintanya time-nya. Time yang during business tersebut adalah antara jam 9 pagi sampai dengan jam 5 PM. Ya. Kemudian kembali dieksekusinya rule 17. Dan pada saat dia eksekusi rule 17 yang terakhir ini, thermostat setting 18 derajat sudah didapat. Mungkin untuk lebih jelasnya, tadi goal kita adalah rule 17. Thermostat setting 18 derajat. Dicari. Dapat. Kemudian pada waktu dia eksekusi rule 17, ternyata dia perlu objek season is winter. Season is winter tersebut ada di rule 9. Eksekusi rule 9, ternyata dia perlu objek month. Month-nya adalah antara Juni, Juli, Agustus. Misalkan diberikan nilai Agustus. Kalau diberikan nilai Agustus, berarti winter sudah dapat. Kembali dieksekusi rule 17. Ternyata dia perlu objek operation is during business. Objek operation is during business ada di rule 3. Kemudian eksekusi rule 3, ternyata dia juga perlu today is workday. Today is workday ada di rule 1. Ya. Pada waktu dia eksekusi rule 1, ternyata dia perlu day dengan nilai Monday sampai dengan Friday. Maka dapatlah workday. Kembali dieksekusinya rule 1, ternyata dia minta lagi objek time, yang mana nilainya antara jam 9 pagi sampai dengan jam 5 PM. Setelah diberikan nilai ini, maka operation is during business didapat. Berarti semua sub goal-nya sekarang sudah dapat. Winter sudah didapat, during business pun sudah didapat. Dan kalau sub goal-nya sudah didapat, kembali terakhir dieksekusinya rule 17 dan barulah didapatkan nilai thermostat setting-nya sama dengan 18 derajat. Jadi yang BO Chinese ini dia bekerja berdasarkan goal. Untuk mencapai goal, kalau ada variabel-variabel yang diperlukannya, maka akan diselesaikan sub-subnya terlebih dahulu. Dan kalau semua sub-subnya sudah didapat, baru kembali dilakukan pengeksekusian rule yang sesuai dengan goal. Kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan,
maka prosesnya akan di-stop atau akan dihentikan. Tapi kalau belum selesai, maka akan terus ditelusuri sampai semua sub goal-nya didapatkan. Baik, demikian penjelasan mengenai ilustrasi penerapan daripada dua metode mesin inferensi, forward chaining dan backward chaining, di mana cara kerjanya berbeda. Pada forward chaining, dia bekerja berdasarkan data untuk mendapatkan solusi, sementara pada backward chaining, dia bekerja berdasarkan goal. Selama goal-nya belum dicapai, maka proses akan terus dan terus dilakukan.